Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi, dan hari ini saya akan melanjutkan video saya mengenai apa saja kesalahan-kesalahan yang saya lakukan saat saya belajar BJJ berdasarkan pengalaman saya mulai latihan tahun 2009 sampai hari ini. Dan poin kedua yang mau saya bahas hari ini adalah mengenai keinginan untuk menang. Baik, terlalu bernafsu untuk menang itu dulu kesalahan yang saya lakukan saat saya di awal-awal belajar BJJ. Dalam artian saya bukan orang yang waktu saya belajar BJJ, saya bukan pertama kali saya belajar bela diri. Saya sudah pernah belajar beberapa bela diri yang lain. Saya pernah belajar jujutsu, saya pernah belajar judo, aikido, saya pernah belajar karate, saya pernah kungfu, tinju, dan beberapa hal yang lain. Saya pernah belajar, dan waktu saya mulai, saya merasa bahwa I'm not that bad. Nah, ini kesalahan saya sebetulnya. I'm not that bad. Harusnya saya ini bukan start from zero dong. Karena saya ini kan sudah pernah belajar beberapa hal yang lain. Harusnya saya ini bukan jelek-jelek amat. Saya itu paling tidak ada dasarnya. Saya itu ada starting pointnya. Ini sebetulnya persoalan pada ego sebetulnya, ya kan? Karena saya merasa bahwa saya pernah belajar hal yang lain. Menurut saya, menurut diri saya harusnya not that bad. Harusnya saya ada basic lah, bukan yang orang yang nol botol, nggak pernah belajar BJJ, yang nggak pernah belajar bela diri apa-apa. Dan itu salah sebetulnya. Ternyata itu yang membuat saya justru semakin nggak bisa maju-maju. Kenapa? Karena saya kepingin menang. Saya mencampur baurkan pengetahuan saya yang di tempat yang lain. Ini yang masalah ya. Saya mencampur baurkan, saya dulu punya pengalaman belajar ini. Saya mencoba mencampur baurkan pengetahuan saya saat saya belajar BJJ, terutama pada saat saya sparring. Nah, di situ sumber masalahnya, karena justru saya melakukan hal-hal yang semestinya tidak saya lakukan. Jadi saya mencampur baurkan pengetahuan saya yang sebelum-sebelumnya dengan BJJ yang baru saya pelajari, dan ternyata itu berbeda total, ya kan? Bukan berarti total nggak ada yang sama ya, tapi banyak hal yang bertolak belakang kadang-kadang mengenai jarak, mengenai cara melakukan teknik-teknik itu berbeda ternyata dengan yang saat ini saya pelajari, yaitu Brazilian Jiu-Jitsu, ya kan? Justru saya kepingin menang, saya justru melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol. Saya melakukan hal-hal yang semestinya nggak perlu dilakukan, akhirnya saya melakukan karena terbawa dari background. Terus gimana coach? Ya, yang pertama, kalau Anda punya background bela diri yang lain, lupakan dulu saat Anda belajar BJJ. Why? Ya itu yang Bruce Lee pernah ngomong, ya kan, kalau Anda mau belajar sesuatu, Anda harus ngosongkan cangkirnya, Anda harus kosongkan dulu. Anda mau minum air, kalau Anda di gelas Anda sudah ada Coca-Cola misalkan, terus Anda campuri air, ya hasilnya Coca-Cola campur air nggak enak, ya kan. Anda tuang dulu atau Anda minum dulu lah, habisin dulu, Anda buang dulu atau gimana, Anda tuangin dengan minuman yang baru. Nah, ini baru rasanya nanti Anda bisa merasakan ini rasanya yang benar gimana. Jadi itu sumber masalah yang pertama menurut saya adalah saya punya background yang lain. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Cuman coba usahakan saat Anda belajar suatu bela diri yang baru, apapun itu, ya misalkan kita ngomong saat ini BJJ, spesialnya BJJ, lupain dulu bela diri yang lama yang pernah Anda pelajari. Walaupun nampaknya mirip, walaupun nampaknya sama, lupakan dulu, karena eksekusinya nanti bisa jadi jauh berbeda, dan itu malah menimbulkan masalah buat Anda nantinya saat Anda belajar, malah susah majunya, malah nggak maju-maju, ya kan. Itu poin yang pertama. Jadi kalau Anda punya background, lupain dulu sementara aja, bukan berarti nggak boleh dipakai, nanti lain kali boleh di tempat lain, tapi lupakan dulu, Anda belajar dulu di BJJ. Oke. Yang kedua, kalau Anda sekarang berlatih, kan Anda punya semangatnya itu adalah untuk Anda itu belajar, terutama pada waktu Anda sparring. Kalau fokusnya kita itu saya mau menang, akhirnya yang terjadi adalah seperti saya tadi, Anda akan menghalalkan berbagai macam cara untuk peroleh kemenangan menurut pandangan Anda. Anda yang mungkin yang sering kejadian akhirnya seperti yang punya badannya besar, akhirnya lebih pakai size-nya, Anda pakai size bukan teknik.
atau Anda punya strength-nya besar, seperti saya pada waktu itu, saya punya strength menurut saya cukup besar nih strength-nya. Saya mencoba memakai strength saya, lebih mengutamakan strength untuk menang, karena kan saya nggak mau kelihatan jelek kan. Saya kayak contohnya escape dari posisi side control misalkan, harusnya saya pakai technical bridging, shrimping dan sebagainya, tapi yang saya lakukan lebih kayak bench press. Saya merasa oh saya bisa dorong bench press sekian kilo, ya harusnya saya dorong ya. It works maybe untuk lawan-lawan yang lebih kecil atau lawan-lawan yang lebih baru-baru, tapi begitu Anda ketemu dengan yang sudah berpengalaman strip 2, strip 3, blue belt, ya habis. Nggak ada namanya strength itu Anda bisa wah realis push, ya susah ya kan, capek. Terus akhirnya merasa strength-nya nggak bisa, tekniknya juga nggak kepakai, akhirnya bisa frustrasi. Banyak orang yang punya kelebihan-kelebihan seperti strength, mungkin punya kelebihan atribut seperti speednya cepat, Anda punya atribut mungkin badannya besar, dan beberapa hal-hal yang lain, atau termasuk juga seperti yang saya tadi, saya punya background di bela diri yang lain. Saat Anda belajar BJJ, banyak yang frustrasi dan akhirnya merasa bahwa BJJ ini kayaknya nggak cocok buat saya. Kenapa? Karena Anda fokusnya mau menang. Kalau Anda fokusnya mau menang, Anda melupakan bahwa yang namanya BJJ itu fokusnya adalah pada teknik. Ya, bukan berarti nanti strength, speed, dan yang lain-lain itu nggak boleh dipakai. Boleh, dan itu akan sangat membantu nantinya. Tetapi utamakan Anda itu berlatih untuk Anda improve di bidang technical. Oke, apalah artinya Anda strength saya besar terus Anda utamakan saya pakai strength-nya aja gitu. Ya kalau seperti itu Anda bukan belajar BJJ dong. Anda belajar angkat berat ya kan. Anda belajar lifting weight, Anda mengangkat beban dari lawan Anda, teman Anda ini Anda dorong, Anda lemparkan ya. Bukan itu poinnya ya kan. Bagaimana Anda pakai teknik. Kalau misalkan Anda speednya cepat nih, Anda passingnya, Anda putar-putar kiri kanan, ya ada tekniknya. Kalau Anda punya pakai speed dengan teknik yang benar, ya itu jadi speed passing yang bagus. Tapi kalau Anda pakai speed, lari kiri, lari kanan, ya itu Anda wasting energi, capek pasti. Akhirnya biasanya habis sekian menit capek, tenaganya habis, terus habis itu ketemu lawan yang jago ya habis ya kan. Jadi fokusnya adalah Anda mau belajar. Anda belajar menggunakan apa? Teknik BJJ. Oke, Anda belajar di BJJ itu yang membedakan dengan yang lain adalah teknik BJJ-nya itu. Oke, Anda mau take down dengan cara yang benar, Anda mau melakukan passing dengan teknik yang benar, Anda melakukan submission dengan rapi, dengan rapat, menggunakan apa? Technical yang benar. Nantinya semua itu akan ditopang nantinya dengan speed, dengan strength, dengan size, dengan hal-hal lain, semua atribut yang Anda punya. Yes, it will helps pada waktunya. Tetapi waktu di awal-awal belajar yang harus diserap itu adalah tekniknya dulu. Oke, tekniknya itu yang harus Anda pelajari, karena teknik itu kalau kita kasih penilaian nih, nilai Anda punya strength, Anda punya teknik ini mungkin nilainya bisa 2 kali lipatnya strength. Why? Ya terbukti kalau Anda sparring, setelah Anda latihan beberapa waktu, nanti Anda sparring dengan orang yang size-nya lebih besar dari Anda tetapi tidak punya teknik, itu akan terasa lebih mudah daripada Anda sparring dengan orang yang lebih kecil dari Anda size-nya atau mungkin sama dengan Anda tapi tekniknya jauh lebih jago daripada Anda. Itu hal yang baru bisa dipahami nanti kalau Anda sudah latihan. Tapi Anda dengarkan video saya ini, saya rasa Anda latihan. Jadi saya anggap kita paham dengan hal tadi. Oke. Jadi di awal-awal jangan terlalu fokus dengan menangnya, fokusnya adalah Anda belajar. Anda coba teknik ambar, fail nggak apa-apa, tapi Anda mau coba. Anda coba escape dengan technical, fail nggak apa-apa, tapi Anda coba tekniknya. Oke, kalau Anda cuma pakai brute force, Anda cuma pakai ya nggak tahu lah atribut siapa yang Anda punya, ya Anda pasti akan habis kalau ketemu lawan yang lebih jago atau mungkin yang lebih kuat, lebih besar dari Anda, ya habis pasti.
Oke, jangan utamakan di situ, fokus di technical. Oke, dan caranya bagaimana coach supaya fokus di technical? Anda nggak harus menang di setiap kali sparring. Poinnya adalah Anda sparring itu bukan soal win lose, tapi waktu sparring itu adalah waktunya Anda latihan soal. Anda melakukan teknik dengan lawan yang bergerak, dengan lawan yang melawan, Anda melakukan teknik Anda. Oke guys, semoga itu bisa membantu. Itu persoalan yang saya alami, kesalahan yang saya buat di saat awal-awal saya belajar BJJ. Kalau saat ini gimana coach? Saat ini buat saya waktu sparring nggak harus menang sih, nggak harus menang. Terus gimana coach? Saya punya goals, dan ya saya harap Anda yang dengar video ini lebih awal memahami hal ini daripada nanti-nanti ya kan. Di awal-awal sudah memahami bahwa Anda waktu sparring harus punya goals. Goalsnya apa? Ya misalkan hari ini saya kena posisi di bawah. PR saya adalah gimana saya ini bisa escape, bisa survive, tidak kena submission, saya bisa escape dari posisi di bawah, saya bisa stand up lagi, saya bisa balik sweep, saya bisa di posisi di top dan sebagainya. Itu goals. Kalau kena waktu escape nggak bisa escape coach gimana? Ya submit, ya sudah, kena ya tap aja, that's it. Oke, tapi Anda belajar menggunakan teknik dengan benar. Oke guys, hope it helps. Semoga itu bisa membantu perjalanan Anda jadi lebih mudah di Brazilian Jiu-Jitsu. Saksikan video yang berikutnya minggu depan. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Terus.